Happy weekend pemirsa Room Fitness Secret. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama artis dan anak-anaknya yang bertalenta. Memang peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya itu benar adanya ya pemirsa. Salah satunya nih, kabar bahagia datang dari Putri Sila Marsia yang dinobatkan sebagai pemenang Gadis Sampul 2025 hingga membuat Sila menangis haru dan Anji Manji ayah Leticia bangga karena bisa mengalahkan Sila yang hanya menjadi finalis Gadis Sampul 2004. Seperti apa sih keseruan cerita mereka? Panggilkan dulu ini finalis Gadis Sampul 2004. Yuhuu, Sila Marsia. Dan berikutnya Gadis Sampul 2025 Leticia Jansen. Oh, selamat ya Leticia ya. Aduh. Badan kamu sampai anget gini, capek banget kayaknya. Silakan duduk. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Gimana, kamu masih capek? Banget ya. Karantinanya berapa hari sih? Karantina dari awal sampai awal sampai farewellnya itu 6 hari. Oh, 6 hari. Itu full kegiatan ya? Full. Full kegiatan. Coba kita lihat ya, seperti apa sih suasana malam final Gadis Sampul 2025 berikut ini. Gadis Sampul. Pada saat momen itu kan kamu ngadep ke depan gitu ya, kan diumumin. Kan kamu nggak tahu nih ada yang nyamperin kamu, itu kamu lagi mikir apa pada saat itu tuh? Saya mikir, aduh kakiku sakit. Soalnya itu udah kayak stand, kayak udah berdiri di situ udah lama kan. Pakai heels terus itu udah kayak aduh sakit banget. Tapi terus lihat ke depan kan. Tapi benar-benar nggak expect gitu. Terus tiba-tiba aku kayak rasa Sydney kayak megang gitu. Terus kayak gitu. Kayak nggak bisa. Kaget iya, gitu. kaget banget. Terus pertama kali yang kamu lihat pada saat kamu diumumin pemenang tuh yang kamu lihat siapa? Mama sih, kan aku ke depan, terus boleh lihat-lihat kan. Terus langsung lihat mama, terus mama kayak udah nangis. Udah nangis banget. Terus kamu gimana rasanya lihat mama nangis? Udah tahu. Udah tahu, Tisha udah expect mama bakal nangis. Tapi Tisha seneng karena Tisha bisa buat mama bangga kan. Oh. Jadi Tisha seneng banget. So sweet. Dan kamu sempat cerita juga bahwa ini buat kamu awalnya berat. Sampai Banget. apa yang berat tuh apa? Pada saat memutuskan atau pada saat menjalani persiapan sebelum itu? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Karena aku tuh sebetulnya kadang bisa takut gitu kan buat ngambil langkah. Terus mama pasti tuh harus agak kayak ayo nggak apa-apa ikut aja gitu. Jadi akhirnya aku daftar. Terus pas bikin video itu masih oke, walaupun juga agak ada beratnya kan. Tapi pas mulai karantina itu paling berat banget. Apa yang Karena paling berat? Kenapa? pertama soalnya kita tuh dari awal sampai dari kita bangun sampai kita tidur itu ada jadwalnya. Jadi benar-benar everything itu harus on time. Terus kalau misalnya kayak kita tuh banyak tugasnya, PR-nya bikin konten gitu. Terus juga makannya itu kalau misalnya nih kita tuh telat ada schedule-nya bisa juga makannya kayak waktu makannya tuh Jadi kayak berkurang. jadi kurang. Pas itu bisa sampai kayak 15 menit. Dan dia tuh kalau makan tuh kayak princess kan ya, jadi lama. Dia nikmatin gitu. Jadi aku udah tahu nih, ini pasti nih dia nih makannya nih. Jadi gimana tuh? Gak biasa ya. Sakit tuh di sini. Sakit banget. Gitu. Terus tidur jam berapa tuh kalau biasa tidur? Itu udah capek banget pasti ya? Tidur Tisha paling cepet jam 12. Jam Enggak nih 12? jam 1. Jam 1 malam? Ya. Tisha biasanya tidur jam 2. Oh, kalau di rumah jam 2? Enggak, Oh, kalau di sana. Kalau di sana? Kalau di rumah jam 11, jam 10 udah kayak Kenapa jam 2? Karena masih ada kegiatan atau karena nggak bisa tidur? Ada PR? ada ya pas hari pertama tuh ada PR, habis itu kedua latihan-latihan lagi kan buat unjuk bakatnya. Habis itu juga siap-siap rambut Tisha tuh kan harus disiapin, jadi ya itu yang Ini rambut ya Pak. Ini kalau kayak, waduh ini kamu Masya Allah ya bisa melampaui yang dicapai oleh Mama ya kan. Mama nih kalau kita lihat fotonya, kita bandingin ya, lucu banget sih.
Ini di umurnya kurang lebih mirip-mirip ya. Iya. Kamu kan pasti udah pernah tahu lah Mama Gadis Sampul, udah pernah lihat foto-fotonya ya. Udah. Terus pada saat kamu kan bilang awalnya tuh agak berat gitu. Tapi kamu kan lihat di Mama di umur kamu juga ngikutin ajang yang sama gitu. Apa yang ada di benak kamu waktu itu? Ya Ada khawatir apa? ada. Khawatir gitu. apa? Soalnya kan Tisha juga lihat mama kayak walaupun Tisha di dalam pikiran Tisha bisa, tapi buat Tisha tuh kan mama tuh hebat banget. Jadi Tisha juga mikir kayak aduh pasti buat mama gampang juga gitu loh. Karena kan mama emang kuat gitu. Tapi Aku juga selalu sadarin dia kalau kamu tuh lebih hebat dari mama. Dia belum sadar itu. Jadi aku terus open her eyes kalau she is greater than me gitu. Terus kamu gimana? Ini kalau lihat ya story-nya Sheila Marsha titik gitu, saking bangganya banget gitu pasti ya kan. Bangga banget, and then aku cuma trying to protect her karena kemenangan dia itu murni memang karena kerja keras dia. Of course sebagai orang tua siapa yang nggak bantu dari belakang gitu. Maksudnya bantu dalam arti support atau kasih masukan itu pasti. Tapi kan pada akhirnya anak siapapun dia sendiri loh di sana. I wasn't there gitu. Saya nggak ada di sana gitu. Dan dia pun pas di karantina pegang handphone, tapi kan handphonenya untuk bikin konten gitu, nggak ada, paling ngabarin cuma good night mom gitu aja gitu. Jadi pertama worried banget kayak walaupun aku udah pernah di sana ya, cuma kayak aduh anak gue Apa yang kamu worritin? Apa yang kamu? nggak tahu, mungkin kayak mama aja kali ya, kayak I know she's gonna be okay but I'm worried. Jadi kayak aku bilang sama suamiku juga, aku bilang sayang kayaknya ibu-ibu emang aneh ya gitu. Iya sih. Iya, yakin tapi aduh. Yakin tapi apa yang pengen aduh di makannya situ. gimana gitu nggak? Iya, makannya gimana, terus dia teman-temannya gimana ya, she's gonna be fine gitu. Tapi aku tahu dia pasti survive gitu, karena aku tahu banget dia gitu. Cuma mungkin karena pengalaman pribadi juga ya, jadi kayak, yang kamu wanti-wanti apa nih? Kan masa karantina nih. Kamu bilang apa? Nanti di masa-masa itu kamu yang aku wanti-wanti itu chaperone galak, terus habis itu, tapi ternyata memang mungkin sekarang eranya beda. Aku juga bilang sama dia, mungkin itu dulu, mungkin sekarang udah enggak gitu, nggak sekeras dulu lah gitu. Kalau kita kan emang dikerasin ya, zaman dulu keras banget gitu. Tapi ya dia ya ada ditegesin aja ya. Tegas Gitu. aja Tapi sih. that's good, right? Iya, karena Itu kan bagus. Harus profesional. banyak kan? orang udah nggak sesuai jadwal kan emang harus tegas ya. Kayak mereka harus dibentuk untuk nanti kalau misalnya mereka akan memang memilih jalur ini untuk karir mereka, ya akan seperti itu. harus disiplin, tepat waktu gitu, profesional gitu. Ini kalau ada yang bilang, ini kan karena anak artis aja makanya menang. Nih dia ada tuh langsung sharing tuh video latihan-latihannya ya. Coba kita lihat nih beberapa berikut ini. Ini kita baca ya, ini beberapa komentar netizen yang kayak Gadis Sampul ini memang khusus anak-anaknya artis kah? Serius nanya gitu. Ada lagi komentarnya, pasti menang karena anak artis gitu. Ada lagi, privilege anak artis gitu. Tapi ini guru yang ngajarin kamu catwalk ya? Itu juga sempat komentar, dia bilang gini, ada nih. Itu saudara kita Oh, itu. saudara Iya. kamu? Iya. Yang tahu perjalanan Tisha, salah satunya aku sebagai kakak sepupunya. Di tengah-tengah jadwal yang ramai kayak pasar malam, aku rela geser semua jadwal meeting demi bisa buat support Ade jadi juara Gadis Sam, karena aku beriman dia pasti bisa dan Tuhan buktikan ya. Ingat banget pertama kali ngajarin Tisha jalan, masih kaku, jalan pakai heels, masih miring-miring. Sampai ada satu waktu Tisha burn out karena aku paksa ulang-ulang terus jalan sampai mulus, sampai benar akhirnya Tisha burn out karena capek. Oh, ada masa itu? ada Tisha nangis. Dia nangis, terus dia kayak buka sepatunya kayak gitu. Tapi it's okay, valid kok. Karena emang dia capek, jadi it's okay. Kayak ya karena frustasi kan, kayak ulang terus karena ya nggak bisa-bisa. Jadi ya itu disuruh ulang terus sama Kak Alet. Tapi akhirnya bisa sih, tapi nangis dulu kan. Nangisnya tuh lebih karena apa? Kayak kok nggak bisa-bisa atau kayak Karena capek? ya karena capek aja gitu. Pertama padat banget, jadi Tisha juga sebelum, kan kalau misalnya naik pesawat kan juga capek gitu, terus pulangnya juga sore. Nah itu juga Tisha tuh sebelum Tisha tanggal berapa ke Jakarta? Tanggal 7. Tisha tanggal 6, 5, 4 itu full latihan dance. Jadi Tisha pulang sekolah dance. Ini latihan dance buat persiapan ini juga? Iya, jadi Tisha baru pulang belum apa-apa langsung dance. Makanya Tisha ada di satu video pakai
celana pramuka karena belum ganti baju. Baru pulang sekolah Jadi karena banget ya. dari pengumuman finalis sampai ke karantinanya it's not so Pendek. much time gitu. Iya. Jadi ya udah langsung vision aku langsung bayangan aku gini Tisha gimana gini oke mom gini, kita berdua diskusi sikat. Itu ada selalu ada mamanya di situ ya. Mama ikutan jalan juga ngasih contoh. Kamu kebebanan gak sih kalau ada mama di situ? Enggak sih. tapi kadang-kadang kayak ada agak nervous gitu Agak loh. nervous ya, kan? Karena mama tuh kalau Tisha kurang tuh pasti mama tuh kayak enggak Tisha tuh kurang gitu kan. Jadi Tisha kayak deg-degan kayak ini salah atau bener ya gitu. Jadi Tisha selalu kalau ada mah bener gak gitu. Oke. Terus pada saat hari haknya di panggung itu kan udah latihan panjang gitu. Apa yang pas kamu jalan gitu? Aku enjoy banget sih. Enjoy banget. Tisha enjoy banget. Jadi itu berkah latihannya ya. Iya. Jadi kamu bisa menikmati. Jalan udah gak miring-miring nih sekarang. Enggak. Ini ada captionnya Sila juga soal anak artis. Nih panjang juga nih captionnya dia ya. Selalu deh kayak caption aku panjang. Tuh dia ya kan. Catwalk ini 5 days dihajar habis. Ada vokal coach juga. Astaga. Tapi Ada vokal public emang speaking juga. udah lama. Oh, udah lama, Tapi cuman- untuk satu song ini untuk unjuk bakat memang spesial dihajar abis sih. Capek banget ya. Ya kan. Terus kamu gimana rasanya kamu dikomenin gitu kan? Kamu persiapan ya. Terus orang kayak ini karena anaknya Sheila Marcia gitu. Apa yang kamu rasain? Tisha? Kesel gak? Sebenarnya Tisha nggak kesel sih, cuma tapi- kayak kok bisa gitu sih, kayak soalnya Tisha juga usahanya tuh sebenarnya keras banget kayak maksudnya sampai Tisha nggak bisa kemana-mana, Tisha jadi latihan pulang gitu kan ya. Fokus itu ya. Iya, jadi tapi Tisha nggak kesel sih, karena Tisha juga tahu mau kita apa ya, kalau kita tuh nggak pernah bisa bener fully gitu. We cannot make anybody Iya. happy ya, semua. Tapi di masa karantina itu apa yang paling berkesan buat kamu? Berkesan. Buat Tisha sih, Tisha tuh rasa banget kayak seberapa apa sih namanya, how much it impacted me as a person. Tisha bener-bener rasa perubahannya Tisha dari Banyak pembelajaran. Dari ya, apa? banyak pembelajaran dari Tisha tuh susah ngomong, sekarang tuh udah lebih lah, udah bisa ngomong, bisa jawab, terus juga lebih percaya diri. Terus itu juga ngajarin Tisha nanti kalau Tisha di masa depannya udah kerja kayak gimana kan. Oh wow, 6 hari hidup kamu langsung bisa Iya, merasakan diri kamu berubah bener-bener. juga. Wow. Ini kalau kita lihat memang beberapa ya ada anak artis atau anak yang mantan Gadis Sampul juga yang ikut juga, yang lolos juga ke final gitu ya. Ada Brinet, ini ada siapa? Savana. Savana. Iya, terus ada Nasya, ya. Ini mereka ketemu di sana tuh. Ketemu, kita deket banget. Deket banget. Terus kamu tahu nggak kalau ini bapak ibunya terkenal juga gitu? Tahu sih, tahu. Tahu. Taunya dari mana? Karena pas di ini postingan-postingan atau udah lama Tisha kenal? denger aja sih kayak di komen-komennya gitu. Oke, terus kalau kamu sharing cerita juga sama mereka? Iya, kita bener-bener dalam 6 hari itu kita semua 20 finalis itu kita sharing semua, kita kesusahan, mau kita seneng, apa kita sharing aja semua ber-20 itu. 20. Oh, jadi kayak new bestie ya? Iya. Oh. Nih, dan kalau sebelum-sebelumnya kan Tisha juga dikenal karena kamu sharing juga, kamu konten-konten dancingnya, dan itu kan keren banget ya dancingnya ya. Coba kita lihat kompilasi dance berikut ini. Bahkan ada satu konten dance yang di-repost ya sama Thailand. Iya. Ini mamanya juga sedang banget lagi. Ih, seneng banget pasti ya. Seneng banget. Dih, kamu kalau rasa, kamu itu nurun dari siapa sih jago dance itu? Dari mama sih. Cuma gue nggak dilatih aja kan. Sama gitu. Iya, dari langsung mama. gitu. Bener-bener mama tuh juga pas kecil Uma sering cerita, Opa sering cerita, mama pun juga sering cerita. Mama tuh Iya, suka- tapi sekarang mama dance kamu ketawain kan. Karena mama jadul Iya, dia kayaknya. tadi, Mom, you're so millennial. Kayak ada satu, jadi kita kan lagi ngelakuin gerakan tuh. Gini ya? Terus mama tuh selalu gini, Ma itu apa? Gitu. Aduh. Yang mana sih Mak? Coba Galak galak apa? keren gue pokoknya. Iya ya kan tuh. Kan Kalau masalah di sini, terus ada katanya gerakan juga. gini, mama selalu kayak gini. harusnya gini dulu. Gini Jadi kan, ternyata gitu. badan dulu. Harusnya apa? Harusnya gimana? Ya biasa aja gitu, mama tuh Kan kayak kita gini. gini ya dulu kan. Harus gitu, makanya Harusnya gimana tuh? kayak gini aja gitu. Harusnya gini aja Iya, gitu ya. iya. Nggak usah pakai berlebihan gitu ya. Mama tuh
berenang gitu kayak mau berenang. Iya bener-bener pas itu kita mau bikin TikTok terus kayak Mam, itu Mama kayaknya Tisha tahu deh kenapa agak aneh. Mama kayaknya stop doing this. Dulu kecil kan gue yang kayak Tisha kurang ini. Sekarang aku yang diajarin namanya. Mama, aduh itu gerakan apa gitu. Ya, Mama itu apa? Ulet, keket, apa? Aduh Mama. Tenang, aku juga kayak belajar. Ngomong-ngomong soal talenta nih pemirsa, ada Bima dan Tatiana, anak kembar dari Surya Saputra yang masih berusia 9 tahun, tapi hafalan surah-surah pendek Al-Qur'annya sudah lancar sekali loh. Surya yang kerap dianggap sebagai papa sweet ini juga sering mengajak anak-anaknya quality time secara bergantian. Kita lihat dulu yuk Bima dan Tatiana hafalan surah. Katanya kalian juga udah mulai hafal surat-surat pendek. Iya. Coba dong surat apa yang paling hafal? Nah, kalau kakak apa? Ikhlas. Al-Ikhlas. Balik kelas. Coba bareng Coba sama Bima balik kelas juga gimana berdua. balik kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Kalau abang? Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin, Masya Allah. Kamu gimana lihat anak-anak udah makin gede, udah hafal surat-surat pendek. Karena kamu sempat kaget juga. Kaget, aku kagetnya tuh pas lagi sholat terus banyak apa ya bacaan yang ternyata mereka udah hafal. Nah, ada sedihnya tuh kok bukan gue yang ngajarin gitu loh. Iya, karena harus syuting segala macam kan. Kok udah hafal surat itu gitu. Jadi sedih, bangga, terus Ya, campur aduk ya, seneng campur aduk, ya. campur aduk. Papa, boleh gak Bima sama aku baca surat Al-Kausar? Al-Kausar. Al-Kausar udah hafal juga, ada banyak surat. Juga. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Fasolli lirabbika wanhar. Inna syarikal awal abtar. Amin, Masya Allah. Nah, ini tadi kan Surya cerita itu bangga, terharu, tapi sedih juga karena Iya. Iya, karena di sekolah juga diajarin tentang apa surat-surat pendek, surat-surat yang agak panjang juga. kamu dengerin yang terakhir aja kamu kayaknya terharu banget. Iya. Senang banget. Ya, itulah. Dan kamu katanya juga punya ritual sebetulnya ya, Ya. ada boys, Oh, iya, day boys out, time. boys time, Boys ada time. girls time juga katanya. MRT. Naik MRT, seru banget sih. Ke Isra Mandi, tapi juga kalau waktu kelas 1 aku juga pernah Oke. Blok M BCA. Blok M aja. Ini nggak usah disebutin. Ada tuh haltenya kan sekarang Iya, namanya iya. itu komplit Iya. ya. Kalau Tatiana girls time-nya ngapain kalau Jadi girls iklan. time-nya? Kalau girls time ngapain girls time? Ngobrol apa kalau girls time-nya? Di rumah aja? Di rumah sama mama. Berenang. Berenang. Tunggu. Bikin warnai gitu, masak. Masak, oh gitu. Jadi Bersih rumah. bersih rumah. Ada tukerannya juga nggak kadang-kadang? Misalnya ada tukeran juga. Ada tukeran juga. Jadi kadang-kadang aku pergi sama Tatiana sendiri, Bima sama Cynthia. Pernah waktu itu gitu juga. Oke, kalau Jadi, pergi sama Tatiana ngapain aja gitu? ngobrol. Ngobrol. Jadi aku pengen anak-anak tuh nggak ada kesungkanan yang enggan ngobrol apapun itu. Jadi ya itulah, pengen bikin kita tuh sebagai orang tua teman terbaiknya dia. Yang kita pun ada satu metode, kalau papanya nggak marah, caranya adalah time out. Papa, aku mau cerita, time out ya. Oh. Jadi aku nggak boleh marah. Oke. Cuma bisa mendengarkan, gini-gini, oke, sudah, boleh papa kasih masukan ya. Tapi nggak boleh marah, betul? Iya, jadi gitu. Jadi kakak sama abang tuh boleh ngomong apapun,
Jadi aku cuma mendengarkan aja. Nggak boleh berperan sebagai orang tua yang "Ih, nggak boleh gitu, nggak boleh tuh. Jadi harus dengerin dulu. Oh gitu, oke. Ya udah, oke boleh. Papa sekarang kasih masukan as a friend. As a friend. Iya. Oh, Gitu. oke. Jadi jangan sampai ada apa yang nggak mau cerita karena papa ini atau mama Atau ini. sungkan atau tidak Iya. terbiasa gitu Iya. ya. Ini mungkin kamu juga sempat sharing pengalaman juga. Kamu kecil dulu juga sempat apa ya, ada hal-hal yang kamu nggak ingin anak-anak bisa ngerasain juga. Kayak kamu sempat apa sih? Muka ngomong gagap. Dulu ya sempat waktu kecil agak sedikit gagap karena ya ada momen dimana ngerasa nggak punya ruang untuk bicara, gitu, nggak didengar. Jadinya ngomong harus cepat supaya didengar. Pikiran anak kecil gitu kan, harus ngomong cepat. Nah ini aku nggak mau anak-anak ngalamin itu. Aku mau anak-anak tuh bisa ngomong kapan aja sama orang tuanya. Aku selalu bilang sama anak-anak, papa nggak punya kesempatan untuk ngomong sama almarhum bapak karena waktu umur 3 tahun udah ditinggal, meninggal. Nah, jadi ada banyak hal yang saya nggak dapetin. Pengen nanya, "Pah, gimana sih ngomong sama cewek kalau begini?" gitu. Oh ya ampun. "Pah, aku berantem nih, Pah. Harus gimana?" Tuh nggak ada ruang untuk itu. Jadi harus ngatasin semua sendirian. Even fobia pun, dulu ada 3 fobia yang harus aku atasin sendiri. Fobia takut tinggi, takut gelap, takut sempit. Dan itu nggak ada satupun yang sebenarnya nggak bantuin. Aku yang harus cari solusinya gimana sendiri. Ada laki-laki tapi takut gelap, takut sempit, Yes. takut Yes, dulu. tinggian. Dulu. Akhirnya atasin sendiri, lawan masing-masing fobianya. Kalau takut tinggi, bungee jumping, gitu. Oh, jadi ngelawan betul-betul. Ngelawan. Itu ngelawannya gara-gara ada orang waktu itu Australia nggak salah. Udah di atas gitu. Aduh, banget udah gitu bayar lagi. Kayak gitu kan. Aduh udah begini terus satu orang Australia ngomong gini, "Hey Indonesian, do you wanna jump or not? You're wasting my time." Nengok ke belakang, gue Indonesia dan gue berani. Lompat. Habis itu naik lagi. Disentil itu ya. Sentil. Sentil. Jadi ada sesuatu yang lebih. Yes. Kalau takut sempit waktu itu terapinya masuk ke dalam lemari, rasain sendiri bahwa gelap itu punya saya. Gitu. Kalau sempit yang sampai sekarang masih belum begitu inilah. Oke. Itu umur berapa berasa banget fobia itu? Dari kecil sih, Dari kecil? Mungkin SD kelas 5, 6 mungkin I think. Oh, SD kelas 5, 6. Iya, Oh, waktu masuk udah masa puber apalagi itu ya. Iya. Oh, oke. Teman-teman ada yang tahu? Enggak sih. Enggak. Enggak, karena malu kan. Kalau tahu malu. Takutnya kalau tahu malah dikerjain Malah gitu kan. nah itu Iya kan? Kadang-kadang kalau anak-anak kecil tuh kita punya satu kelemahan, itu malah diiniin, malah jadi Malah mainan. digodain dia jadi mainan. Selanjutnya nih pemirsa, ada Marco putra dari Ari Wibowo yang mengikuti jejak papanya menjadi model sejak usia 14 tahun hingga telah ikut fashion show dan menjadi model majalah. Seperti apa sih bapak anak ini kalau kita challenge catwalk? Ini dia. Oke, sekarang kita panggilkan, inilah Ari Wibowo. Melihat bapak anak ini catwalk dengan gagah dan cool gitu, bikin hati kita semua bergetar ya pemirsa. Bakat modelnya benar-benar turun ke anaknya. Mau lihat mereka di challenge catwalk lagi? Tetap di Room Kino Secret ya pemirsa.